kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sing iko sing ini. Ada meja tuh ini. Macam itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir saya, yaitu judul Coping Stress pada Remaja yang memiliki keluarga disharmonis di Sidoarjo. Komplit. Kita akan memasuki latar belakang, yaitu keluarga disharmonis merupakan keluarga yang struktur keluarganya itu lengkap, tapi di dalamnya itu peran dalam anggota keluarganya itu kurang gitu menunjukkan rasa kasih sayang, perhatian, komunikasi, dan peran lainnya karena konflik dan kesibukannya dari anggota keluarga tersebut. Lalu remaja dengan keluarga disharmonis akan memiliki perkembangan kepribadian yang tidak sehat karena kurang mendapatkan kasih sayang, tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan atau stres, lalu tidak menyenangkan, dan merasa kehilangan tempat berlindungnya. Sini coping stress yaitu upaya kognitif dan perilaku pada diri dari luar atau dalam tubuh yang bernilai sebagai beban atau tekanan. Nah, berdasarkan temuan penelitian terdahulu berjudul Coping Stress pada Remaja Broken Home dengan jumlah responden sebanyak 3 subjek, mengalami stres ditunjukkan dengan perubahan pada perilaku pada perilaku emosi, kognitif, fisik. Lalu diantaranya itu ada insomnia, kurang nafsu makan, kurang istirahat, sulit mengendalikan emosi, lalu sering mengalami sakit kepala. Lalu berdasarkan hasil wawancara saya pada remaja dengan keluarga disharmonis menunjukkan coping stress positif yang terlihat dari pelampiasan stres pada para subjek dengan berkegiatan di luar bersama teman-temannya ataupun bercerita untuk menurunkan keadaan stres yang dialami subjek. Lalu kita akan memasuki fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah bagaimana gambaran coping stress pada remaja dengan keluarga disharmonis. Lalu fokus penelitian yang kedua adalah faktor-faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi coping stress pada remaja dengan keluarga disharmonis. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan coping stress pada remaja dengan keluarga disharmonis. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi coping stress pada keluarga disharmonis. Sini akan memasuki manfaat penelitian. Secara teoritis, untuk menambah wawasan dalam pembelajaran remaja dengan keluarga disharmonis, khususnya kesejahteraan mental. Lalu bagi remaja dengan keluarga disharmonis, memberikan informasi tentang bagaimana individu mendapatkan kesejahteraan di dalam diri, kesejahteraan diri dalam menghadapi keluarga yang disharmonis. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan manfaat dan data acuan awal untuk mendapatkan data-data lain yang lebih komprehensif di dalam penelitian yang akan ditinjau dengan pokok-pokok bahasa yang terdapat dalam penelitian ini. Sebelah Pak ya? Kita memasuki kajian teoritis. Remaja atau adolescence yang berasal dari kata aldoscer yang berarti tumbuh atau bertumbuh dewasa merupakan masa perpindahan dari periode anak menuju dewasa. Dengan periode ini ditandai perubahan dengan psikososial, psikis ataupun kognitif. Dimulai pada umur 10 sampai dengan diakhiri pada umur 22 tahun. Keluarga disharmonis. Di sini keluarga disharmonis adalah keluarga yang strukturnya itu
lengkap, tetapi di dalamnya itu peran di dalamnya itu berkurang atau tidak dijalankan dengan baik. Keluarga disharmonis bisa terjadi karena perceraian orang tua, lalu kematian orang tua antara ayah atau ibu gitu. Nah, keluarga ini gagal dalam menjalankan kewajiban mereka yang sebagai mestinya mereka lakukan. Munculnya keluarga disharmonis ini dikarenakan karena kurangnya ada rasa kepercayaan dan pastinya adanya rasa kecurigaan. Lalu anak-anak yang tinggal bersama kedua orang tua ini tak lagi harmonis, menunjukkan perilaku antisosial seperti berbohong, menyontek, dan membuli satu sama lain. Lalu ada coping stress. Coping stress ini adalah upaya kognitif dan perilaku secara dalam atau luar diri yang bersifat atau bernilai beban atau tekanan. Nah, coping stress di sini jika dilakukan dengan coping stress yang positif, maka beban stres itu akan mengalami penurunan atau berkurang. Tetapi coping stress yang dijalankan secara negatif atau buruk, maka beban yang diterima itu akan lebih bertambah lagi. Nah, sebelum melakukan coping stress, kita akan melakukan strategi coping, yaitu bentuk coping yang digunakan individu secara tersadar atau terarah dalam mengatasi sebuah stresor atau stres. Lalu di sini ada kajian empiris. Yang pertama ada Livia Heidi Akmala tahun 2019 yang berjudul Efektivitas Pelatihan Self Compassion untuk meningkatkan resiliensi pada anak keluarga tidak harmonis. Nah, responden dalam penelitian ini merupakan anak yang kedua orang tuanya tidak harmonis dengan rentang usia 13-16 tahun di kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis data penelitian bahwa ada perbedaan tingkat resiliensi pada anak keluarga tidak harmonis sebelum mengikuti pelatihan dan sudah mengikuti pelatihan self compassion. Yang kedua ada Fajri Hidayat tahun 2017 dengan judul Coping Stress pada Remaja Baru Penuh. Penelitian ini memiliki 3 informan dengan latar belakang broken yang mengakibatkan stres. Nah, ditunjukkannya dengan perubahan perilaku, emosi, kognitif, dan fisik, diantaranya insomnia, kurang nafsu makan, sulit mengendalikan emosi, lalu kurang konsentrasi, kurang semangat, dan pastinya sering mengalami sakit kepala. Lalu selanjutnya ada Kartika Sari Dewi tahun 2013, Kesejahteraan Anak dengan judul Kesejahteraan Anak dan Remaja pada Keluarga Disharmonis. Lalu isinya adalah studi ini mengungkapkan bahwa indikator kesejahteraan anak dan remaja adalah efek positif dan negatif. Lalu kebutuhan kemampuan diri, indikator kepribadian, dan indikator relasi sosial. Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesejahteraan anak dan remaja pasca perceraian adalah keberfungsian keluarga, modalitas personal ibu, modalitas personal anak, kondisi personal orang tua, hubungan sosial, dan kualitas interaksi orang tua dan anak. Lalu ada perspektif teoritis dan empiris. Remaja atau Aldoster berasal dari kata Aldoster yang berarti tumbuh atau bertumbuh dewasa dengan perubahan hormon, fisik, dan psikis. Lalu perubahan ini secara berangsur-angsur dan dimulainya periode remaja ini pada umur 10 tahun dan berakhir pada umur 22 tahun. Lalu ada keluarga disharmonis, keluarga yang strukturnya masih lengkap tapi peran di dalamnya itu tidak dijalankan dengan baik karena adanya kesibukan antar anggota keluarga, lalu perhatian yang kurang, komunikasi yang kurang, lalu biasanya terjadi konflik antar keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Nah, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu dengan tidak terjalannya fungsinya dengan baik, maka di dalam keluarga itu tidak bisa menciptakan adanya rasa kebahagiaan. Coping stress adalah upaya kognitif dan perilaku dari dalam atau luar tubuh atau diri yang bernilai sebagai beban dan tekanan. Jika coping stress yang dilakukan itu baik, maka coping stress itu akan membuat stres itu bisa mereda. Tapi coping stress yang dilakukan itu buruk, maka beban stres yang diterima itu akan menjadi berat atau bertambah.
Lalu di sini ada kerangka berpikir. Saya mengacu penelitian pada Carver, yaitu tentang coping stress dengan aspek-aspek strategi coping, yaitu ada dua, problem focus coping dan emotion focus coping. Di sini saya akan menjelaskan problem focus coping terlebih dahulu. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu upaya yang dilakukan oleh subjek untuk menurunkan beban stres yang diterima. Lalu ada penekanan kegiatan yang bersaing atau suppression of competing activities, yaitu mengurangi aktivitas yang dilakukannya sebelumnya. Lalu ada pelepasan perilaku atau behavioral detachment, yaitu mengurangi kontak langsung kepada para beban masalah atau pemberi masalah. Lalu ada pembatasan coping atau resistant coping, yaitu mengurangi aktivitas yang bersifat kompetisi. Yang terakhir ada menggunakan dukungan instrumental atau use instrumental support dengan cara bantuan atau informasi. Selanjutnya ada emotional focus coping dengan aspek yang terdiri dari dukungan emosional atau use emotional support. Use emotional support di sini yaitu dengan cara memberi perhatian atau moral kepada subjek. Lalu yang kedua adalah memfokuskan pada peluapan emosi atau focusing on and venting of emotions, yaitu meluapkan emosi yang ada di dalam tubuh diri subjek tersebut. Lalu ada pelepasan mental atau mental detachment, yaitu melakukan aktivitas yang sebelumnya subjek lakukan. Selanjutnya ada reinterpretasi dan pertumbuhan yang positif atau positive reinterpretation and growth, yaitu mengambil hikmah yang ada di dalam masalah tersebut untuk kedepannya. Metode selanjutnya adalah menyalahkan diri sendiri atau self blame, itu menyalahkan apa yang terjadi dalam dirinya sendiri di kehidupannya. Penerimaan atau acceptance, yaitu menerima dan hidup berdampingan secara langsung bersama masalah-masalah yang dialaminya. Lalu ada penolakan atau denial, yaitu menolak bahwa masalah-masalah ini itu ada di dalam dirinya. Selanjutnya ada humor. Humor di sini adalah membuat sebuah lelucon dari masalah-masalah yang dialaminya. Yang selanjutnya ada penggunaan zat atau substance use. Ini biasanya menggunakan cara seperti merokok, meminum alkohol, atau obat-obat terlarang atau narkoba. Lalu selanjutnya adalah beralih ke agama atau turning to religion, itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi coping stress. Yang pertama ada kecerdasan emosi, yaitu kecerdasan emosional yang bisa dilakukan secara aktivitas atau pemikiran untuk menurunkan beban stres. Yang kedua adalah stres. Faktor stres ini yaitu sebuah emosional yang bisa mempengaruhi fisiologi normal manusia. Yang ketiga adalah kematangan beragama. Kematangan beragama yaitu menjalankan nilai-nilai religiusitas yang dianutnya. Kita akan memasuki metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dengan unit analisa sebagai unit remaja, keluarga disharmonis, dan coping stress. Subjek penelitiannya menjadi menggunakan teknik sampling purposif dengan kriteria remaja broken home dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 12-21 tahun dan berdomisili di Sidoarjo. Teknik pengumpulan data saya menggunakan wawancara dan pedoman wawancara. Lalu pengecapan absaan data menggunakan triangulasi teori. Lalu selanjutnya teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Kita mulai dengan persamaan kedua subjek terlebih dahulu. Dari aspek perencanaan,
kedua subjek ini memiliki kegiatan yang agak sering dipercepat ya Mas Eri, agak dipercepat. oh ya subjek kedua ini kedua subjek berkegiatan di luar rumah bertemu dengan teman-temannya lalu bercerita bagaimana untuk mengurangi stres yang diterima lalu penekanan yang kegiatan yang bersaing. Kedua subjek persamaannya adalah subjek saat mendapatkan masalah akan menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah yang dialaminya entah itu satu atau yang secara terberat dulu. Lalu ada pelepasan perilaku yaitu berkegiatan di luar dengan teman-temannya karena takut stres yang dialaminya itu bisa membuat pemikirannya itu menjadi besar. Lalu menggunakan hubungan instrumental. Persamaannya yaitu kedua subjek bercerita tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Habis bercerita bisa berikan saran yang apa yang harus dilakukannya untuk menurunkan beban stres yang dialami. Selanjutnya ada menggunakan hubungan emosional. Persamaannya yaitu kedua subjek merasakan stres yang tinggi atau berat hingga pikirannya itu sulit terkontrol dan kedua subjek langsung bercerita pada teman-temannya untuk meredakan stres sehingga subjek bisa terhindar dari mencelakakan subjek dengan mencelakakan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada pelepasan mental. Persamaannya adalah subjek bermain bersama teman-temannya untuk meredakan stres yang dirasakan. Selanjutnya ada reinterpretasi dan pertumbuhan positif. Di sini kedua subjek menjadikan masalah yang dialaminya untuk menjadikan sebuah pembelajaran ke depannya. Lalu selanjutnya ada persamaan. Lalu selanjutnya ada humor. Di sini kedua subjek membuat sebuah lelucon untuk menyelesaikan masalahnya dan tertawakan bareng bersama teman-temannya. Lalu selanjutnya ada beralih ke agama. Persamaannya yaitu kedua subjek sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah penggunaan zat atau penggunaan zat. Kedua subjek sama-sama merokok, seringkali juga meminum alkohol, tapi tidak memakai narkoba atau jenis obat-obatan lainnya. Lalu ada perbedaan di sini yang memasuki pembatasan coping. Subjek pertama itu merasakan stres saat berada di kampus karena kampus itu merupakan stres kedua setelah rumah. Sedangkan subjek 2 memilih untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya untuk merasakan kebahagiaan kelak. Selanjutnya ada memfokuskan pada peluapan atau pelepasan emosi. Subjek pertama ini akan mengontrol pikirannya agar yang dirasakan itu tidak mengakibatkan lebih buruk dan akan bersikap biasa saja kepada lingkungan sekitar. Subjek yang kedua itu berpikir tidak seperti terjadi apa-apa, tetapi malah membuat pikirannya makin menjadi berat dan menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada menyalahkan diri sendiri. Di sini subjek pertama itu menyalahkan lingkungannya karena masalah-masalah yang dialaminya, tetapi yang subjek kedua itu berpikiran bahwasannya masalah itu adanya sebab dan akibat, dan karena itu dia akan menjadikan masalah itu menjadi pembelajaran. Lalu ada penerimaan. Di sini perbedaan dari kedua subjek yaitu subjek yang pertama memilih untuk tidak merasa sendirian karena ada teman-temannya, sedangkan subjek yang kedua itu akan menghadapi masalah yang diterimanya. Lalu ada penolakan. Perbedaan subjek yang pertama adalah akan menyalahkan lingkungan sekitar dari masalah-masalah yang dialaminya, tapi subjek yang kedua ini merasa setiap orang itu memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Maka dari itu subjek kedua sulit menahan emosi dan bisa menyebabkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Kita akan memasuki fokus coping stress. Faktor-faktor coping stress yaitu pertama ada kecacatan emosi. Subjek yang pertama itu memilih bercerita kepada teman-temannya. Subjek yang kedua akan menyelesaikan masalah-masalah yang diterimanya. Lalu ada stres. Subjek yang pertama adalah memilih berpergian lebih jauh atau healing yang dikatakan sekarang untuk menurunkan beban stres. Tapi subjek yang kedua itu akan melakukan atau memodifikasi motor-motor kesayangannya untuk
dibuat ringan atau berkendara pagi atau sore malam hari. Pematangan beragama, subjek pertama akan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Subjek kedua itu mantan anak pondok pesantren, tapi karena lingkungan ini sekarang dia menjadi lalai dalam mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah penelitian ini yaitu terdapat strategi coping pada remaja yang memiliki keluarga disharmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi coping yang baik akan menurunkan beban stres yang diterima secara perlahan untuk mereda. Lalu ada program fokus coping terdiri dari perencanaan, planning, penekanan kegiatan yang misalnya atau suppression of competing activities, pelepasan perilaku behavior assessment. Selanjutnya ada perbatasan coping atau resistance coping. Selanjutnya ada menggunakan hubungan instrumental atau use instrumental support. Yang kedua ada emotional focus coping yang terdiri dari menggunakan dukungan emosional atau use emotional support. Selanjutnya ada fokuskan pada peluapan atau pelepasan emosi atau focusing and venting of emotion. Selanjutnya ada pelepasan mental atau mental displacement. Selanjutnya ada reinterpretasi dan pertumbuhan yang positif atau positive reinterpretation and growth. Selanjutnya ada penerimaan atau acceptance. Yang selanjutnya penolakan atau denial. Selanjutnya ada humor. Selanjutnya ada beralih ke agama, turning to religion. Selanjutnya ada penggunaan zat atau substance use. Faktornya ada kesehatan emosi, stres, dan kematangan beragama. Saran bagi orang tua yaitu harmonisasi itu nyata, tapi jika peran dalam keluarga itu bisa terjalan dengan baik, maka kebahagiaan akan terjadi di dalam keluarga tersebut. Bagi penelitian lain, diharapkan mengembangkan penelitian menggunakan tipe penelitian berbeda dan mendapatkan variabel lain. Sudah selesai saya presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifti atas paparannya ya. Mungkin